Halo pelanggan setia Lapak Sajian, hari ini kita akan membuat makanan tradisional dengan ciri khas wijen yang menempel di kulitnya. Apalagi kalau bukan onde-onde. Untuk isiannya, kita isi selai kacang hijau. Kebetulan karena saya butuh banyak selai kacang hijaunya, jadi saya buat 500 gram sekalian. Tetapi, jika hanya ingin buat isi onde-onde saja, sesuai dengan resep di video ini, maka cukup buat sepertiganya saja. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat di deskripsi. Saya sudah tuliskan dua versi selai kacang hijaunya. Oke, untuk bahan isiannya, ada 34 sendok makan kacang hijau, lalu ada 3 lembar daun pandan. Ini kita sobek dulu ya, daun pandannya. Sobek seperti ini. Kemudian kita lipat. Cara melipatnya bebas ya. Berikutnya ada 32 sendok makan gula pasir. Untuk santannya, saya memakai 1/1 gelas atau setara 300 ml. Sedangkan air untuk merebus, saya memakai 6 gelas atau setara 1500 ml. Untuk menambah rasa, ini ada setengah sendok teh garam. Untuk bahan kulit onde-onde, ada 25 sendok makan tepung ketan, 6 sendok makan gula halus, 1/4 sendok teh garam, 4/5 gelas air hangat atau setara 200 ml. Dan terakhir, 10 sendok makan wijen. Oke, mari kita mulai membuatnya. Cuci bersih kacang hijaunya terlebih dahulu. Kemudian, rendam dengan air panas selama 3 jam. Setelah 3 jam, tiriskan kacang hijaunya. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan merebusnya. Masukkan 34 sendok makan kacang hijau ke dalam wajan atau panci. Lalu, masukkan 6 gelas air. Kemudian, masukkan 3 lembar daun pandan. Nyalakan kompor. Rebus kacang hijaunya sampai empuk dan matang. Kalau mau warna selainya coklat muda, bisa menggunakan kacang hijau kupas. Rebus sambil diaduk-aduk bila perlu. Setelah empuk dan airnya tersisa segini, matikan kompor. Berikutnya, kita akan menghaluskan kacang hijaunya dengan blender. Untuk daun pandannya, sementara kita singkirkan dulu. Masukkan kacang hijau ke dalam blender. Saya isi blendernya sampai setengah. Sesudah selesai memasukkan kacang hijau, tutup blendernya, kemudian nyalakan blendernya. Tunggu sampai kacang hijaunya halus. Jika tidak ada blender, bisa ditekan-tekan menggunakan ulekan atau sendok untuk menghaluskannya. Jika sudah halus, matikan blender. Saya buka tutupnya dulu. Nah, kalau disendok, hasilnya akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, kita akan merebus kacang hijaunya bersama santan dan gula pasir. Tuang kembali kacang hijau yang sudah dihaluskan ke wajan atau panci.
masukkan lagi daun pandannya. Lalu, masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian, tuang 1/1 gelas santan. Lalu, masukkan 32 sendok makan gula pasir. Setelah semua bahan dimasukkan, nyalakan lagi kompornya. Rebus sampai gulanya larut dan tekstur kacang hijaunya tidak terlalu lembek. Jangan lupa untuk terus diaduk ya, agar bagian bawahnya tidak gosong. Nah, jika tekstur kacang hijaunya sudah tidak terlalu lembek seperti ini, matikan kompor. Biarkan selai kacang hijaunya dingin. Setelah selai kacang hijaunya dingin, kita akan bulat-bulatkan terlebih dahulu. Ambil kurang lebih 1 sendok makan selai kacang hijau, lalu bulatkan dengan menggunakan kedua telapak tangan. Hasilnya seperti ini. Besar kecil isian sebenarnya sesuai selera ya, tidak harus sama seperti saya. Tapi yang perlu diperhatikan, besar kecil isian mempengaruhi banyaknya adonan ketan yang digunakan untuk membungkus. Dan juga mempengaruhi besar kecilnya bentuk onde-onde. Lakukan terus sampai selai kacang hijau habis. Sekarang kita buat adonan kulitnya. Masukkan 6 sendok makan gula halus ke dalam mangkok berisi 25 sendok makan tepung ketan. Masukkan juga 1/4 sendok teh garam. Aduk menggunakan sendok atau balon whisk sampai tercampur rata. Jika sudah, tuang 4/5 gelas air hangat. Kemudian uleni sampai adonan bisa dibentuk. Uleni sampai seperti ini ya. Nah, ini udah siap kita isi dan kita bentuk. Selanjutnya, kita akan membungkus isian dengan adonan tepung ketan. Ambil kurang lebih 1,5 sendok makan adonan tepung ketan. Bulatkan dengan menggunakan telapak tangan. Hasilnya seperti ini. Jika sudah, pipihkan dengan menggunakan telapak tangan atau jari-jari. Setelah pipih, ambil 1 butir selai kacang hijau dan letakkan di tengah-tengah adonan yang sudah dipipihkan. Rekatkan ujung-ujung adonan ke tengah sampai tertutup rapat. Lalu gelindingkan di telapak tangan agar bentuknya bulat. Jika sudah, gulingkan ke mangkok berisi wijen. Gulingkan lalu tekan ringan menggunakan jari atau telapak tangan agar wijen menempel. Lakukan sampai bulatan adonan tertutup wijen secara merata. Usahakan setelah dibulatkan langsung digelindingkan ke wijen ya, agar wijen mudah menempel di adonan. Dan ketika diletakkan di piring, adonan tidak lengket. Ini sudah selesai saya bentuk dan siap untuk digoreng. Sebelum menggoreng, jangan lupa panaskan dulu minyaknya. Setelah panas, kecilkan api kompor, kemudian masukkan onde-onde ke wajan. Goreng sampai warnanya kuning keemasan. Dan jangan lupa untuk selalu membolak-balik agar matangnya merata. Ini saya kelamaan membaliknya, jadi ada beberapa yang agak sedikit gosong wijennya. Setelah warnanya seperti ini,
Angkat dan tiriskan. Dan inilah hasilnya. Dengan ukuran seperti yang saya buat, satu resep bisa menjadi 13 buah onde-onde. Gunakan tisu sebagai alas ketika meniriskan, karena makanan ini cukup berminyak ya. Kita coba dulu ya. Saya belah dulu. Wih, isian kacang hijaunya penuh ya, nggak kopong. Saya makan. Kulitnya garing di luar karena habis digoreng, lalu kenyal-kenyal dari tepung ketannya bercampur wijen dan isinya terasa manis dan rasa kacang hijaunya terasa sekali. Enak sekali, lezat, mantap.